Waktu saya menulis buku Bidadari Bumi pertama, ada selang beberapa waktu, kayak setahun 2 tahun kemudian, ada seseorang cerita sama saya, "Ustazah, alhamdulillah, makasih. Makasih Ustazah sudah menuliskan buku Bidadari Bumi." Saya bilang, "Kenapa gitu?" Dia bilang, "Teruslah menulis Ustazah. Saya karena baca buku Ustazah, saya bisa tidur." Saya nganggapnya kayak yang cuman bisa bikin tidur. Saya pikir bikin ibadahnya jadi hebat gitu kan. Saya pikir buku Ustazah sangat menginspirasi, sehingga saya mendapatkan pencerahan. Tapi dia cuma bilangnya buku Ustazah bikin saya bisa tidur. Saya bilang, "Oh Ustazah jangan salah, saya nggak bisa tidur 15 tahun lamanya." Saya bilang, "Kenapa gitu?" Dia pun mulai bercerita. Dia bilang, "Saya Ustazah waktu itu 15 tahun lalu, seorang istri dengan 2 orang anak dan seorang suami yang bekerja dengan mapan di sebuah perusahaan yang terkemuka di Jakarta." Dia bilang, "Kami udah punya rumah di sebuah komplek, mapan lah secara duniawi, anak 2 lucu-lucu, yang 1 masih merangkang." Dia bilang, "Satu malam saya ada diundang pesta sama salah satu kawan saya. Saya bilang sama suami saya malam ini mau pergi pesta." Suami saya kayak keberatan gitu. Saya bilang, "Kamu jangan egois jadi orang. Kadang-kadang kamu kalau mau pergi sama teman-teman kamu saya izinin, kenapa giliran saya yang mau jalan kamu malah nggak bolehin gitu. Pokoknya saya mau pergi. Jangan gitu jadi orang egois begitu, nggak boleh." Dia bilang, saya pun pergi dengan sepertinya suami yang sedang keberatan sama saya. Pesta dilaksanakan di sebuah restoran mewah. Dia bilang, teman-teman saya mulai bubar jam 9, setengah 10. Saya pikir biarin sekalian suami saya biar tahu rasa. Susah kan jagain anak 2. Saya sengaja nggak pulang-pulang. Sampai di atas jam 10, setengah 11-an baru saya setir mobil pulang ke rumah. Waktu saya masuk komplek, saya lihat kenapa itu rame sekali. Ada mobil pemadam kebakaran berjejer-jejer. Saya panik. Saya pikir siapa yang rumahnya kebakaran, dan saya pingsan ketika saya menemukan ternyata yang kebakaran, hangus, kebakar semuanya adalah rumah kami. Saya pingsan, bangun-bangun saya di rumah sakit. Ketika saya sadarkan diri, saya berharap agar saya pingsan kembali tanpa pernah terbangun lagi. Ketika saya diberitahu bahwa suami saya meninggal dunia di kebakaran tersebut, anak saya yang pertama meninggal dunia, yang tersisa adalah anak saya yang merangkak dengan keadaan kulit yang sudah terbakar dengan luka bakar yang sampai membuat dia hidup dalam keadaan tidak normal. Ada kerusakan di jantung dan lain sebagainya. Dia bilang, sejak hari itu saya tak henti mengutuki diri. Saya selalu merasa bersalah, dihantui perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan bertahun-tahun lamanya. Kami akhirnya memutuskan untuk pindah, saya dengan anak saya, di sebuah apartemen. Saya tidak bergaul dengan orang-orang. Dia bilang, anak saya sekarang Ustazah udah di usia 15-an tahun. Dia cantik sebenarnya, tapi memang kulitnya banyak kena luka-luka bakar itu.
Dan juga anak saya tidak pasti apa yang dimaksudkan dengan tidak normal ya. Mungkin kayak bagian dalamnya atau apa. Tapi dia bilang secara kecerdasan anak saya ini Ustazah bahkan di atas rata-rata orang pada umumnya. Tapi saya malu dengan keadaan anak saya, sehingga akhirnya tiap kali saya melihatnya saya merasa bersalah atas kejadian 15 tahun yang silam. Karenanya saya jadi benci dengan anak saya sendiri. Saya tidak bolehkan anak saya ketemu semua orang. Dia sekolah homeschooling, gak punya temen, temennya di dunia maya saja. Dia bilang saya nggak bolehin dia ketemu sama siapapun. Saya nggak suka melihat dia dihina orang. Dan setiap saat itu terjadi, orang melihat anak saya dengan rasa kesian, saya kembali mengutuki diri sendiri. Saya setiap hari bekerja dan saya benci dengan musim liburan, sebab akan membuat saya tidak sibuk, tidak menyibukkan pikiran dengan pekerjaan, dan membuat saya harus sering-sering melihat anak saya tersebut. Bilang anak saya sering WhatsApp saya, sering kirim SMS waktu itu ya. Dia bilang, mama jangan lupa makan. Mama udah makan hari ini. Anak saya baik sekali Ustazah, tapi saya tak henti-henti membencinya. Dia bilang sampai satu hari, beberapa hari yang lalu, saya pulang seperti biasa. Ustazah jangan salah, dia bilang, saya sholat nggak pernah tinggal. Ustazah jangan salah, saya pergi haji, saya pergi umroh, saya pergi majelis taklim, dan saya juga jadi pasien psikolog juga, jadi klien psikolog. Saya juga pasien psikiater. Saya datang ke berbagai macam seminar, saya datang kepada orang-orang yang saya pikir bisa meringankan beban hati saya. Dia bilang tapi itu semuanya tidak ada, atau belum, tepatnya belum ada yang berhasil buat saya. Dia bilang sampai satu hari saya pulang di larut malam, bis kerja sengaja, tar deh tunggu biar nggak macet. Saya pulang malam hari, dan juga tunggu biar anak saya tuh kayak udah tidur gitu. Jadi saya nggak harus lama-lama ngobrol sama anak saya. Dia bilang saya masuk, ada paketan di kamar, di rumah, di apartemen mereka. Saya liatin dari teman saya. Saya biarin aja. Saya buka, isinya buku Bidadari Bumi, Halimah Lidrus. Siapa nih, nggak terkenal. Dia bilang saya pun pergi nemuin anak saya, secium keningnya, kayaknya dia udah tidur atau nggak tidur, saya nggak tahu. Dia bilang habis itu saya keluar, saya cari makanan, saya makan sedikit dari kulkas, kemudian saya pergi mandi, saya sholat isya. Habis itu saya buka televisi, nggak ada yang menarik. Saya buka bacaan-bacaan apaan, nggak ada yang menarik. Saya kemudian keingetan, buku yang tadi apa tuh? Saya pun mulai membacanya. Dia bilang halaman 1, 2, 3, sampai dicerita wanita di bis. Mungkin kalau teman-teman pernah baca buku Bidadari Bumi, tahu cerita tersebut. Saya menceritakan tentang seorang perempuan yang naik bis barengan sama saya. Kami hanya berdua, jadi saya ketinggalan bis. Akhirnya saya waktu itu ada tugas ngajar di Darul Faqih, memberi kajian daurah buat ibu-ibu di Daruzaro di Tarim, Hadramaut, Yaman. Saya ketinggalan bis karena saya mau nyelamatin jemuran saya dulu. Akhirnya saya ke sana, bisnya udah jalan. Saya telepon Darul Mustafa, minta dikirimin kendaraan. Yang datang bis yang tadi isinya 60 orang, saya sendirian naik di bis tersebut. Kan udah kosong, udah pada berangkat semua. Di tengah jalan ada perempuan berhentiin mobil, berhentiin bis tersebut, dia pun masuk. Seneng banget saya, ada temennya.
Saya pun menyapa beliau. Saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hababa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Saya sebenarnya kepengen ngajakin ngobrol tapi lisannya sibuk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi saya nggak mau ganggu. Dia duduk di bangku depan deketnya pintu itu. Saya duduk di belakangnya. Bis pun melaju dengan kencang. Tiba-tiba lagi bis kencang, ada anak lari lewat di jalanan, nyebrang jalanan. Bisnya takut nabrak tuh anak. Dia ngerem dengan sangat mendadak, membuat saya, waktu itu saya kurus, teman-teman saya sekalian. Itu saya pegangan sama itunya, sama pegangan depan itu aja kepala saya tuh terbentur sama bangku yang di depan saya. Sementara si ibu dua di depan saya itu, seorang ibu yang ada di dua baris depan saya terjungkal, teman-teman saya sekalian, terjungkal, kepalanya terbanting, kemudian dia jatuh di tangganya bis tersebut itu. Dia kayaknya mau mempertahankan diri gitu ya. Dia pegangannya bis tuh, ada tuh pegangan pintunya tuh, ternyata pegangannya itu ada besi yang menonjol sehingga masuk ke tangannya, berdarah-darah. Dia lepaskan lagi, kebanting lagi. Ketika mobil berhenti, bis tersebut berhenti, perempuan tersebut dengan darah-darah di badannya karena berdarah-darah tangannya, pas ada di depan saya perempuan tersebut dengan mulut yang tersenyum dengan pandangan bahagia. Dia bilang, alhamdulillah, makasih ya Allah, engkau begitu baik dan dermawan. Saya pas lihat dia senyum terus ngomong gitu, jangan-jangan ada yang kena sarafnya nih. Ada orang kesakitan kayak begitu, mestinya badannya pasti ngilu-ngilu, sakit-sakit, kebentur-bentur berkali-kali, teman-teman. Dan dia senyum lebar dengan dia bilang, alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, engkau begitu baik pada hambamu. Saya tanya dia, kef halak Hubaba, bagaimana kabarmu Hubaba? Dan dia bilang, alhamdulillah, 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 Rabbuna Karim, Allah Tuhan kita baik banget ya nak ya. Saya heran, dia nggak bilang ya udah sabar ya nak, nggak apa-apa kok misalnya gitu, enggak. Dia bilang, alhamdulillah, Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya nak ya. Saya bilang, baik gimana menurutmu? Dia bilang, nak, kamu nggak pernah baca hadisnya Nabi, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah menguji hamba tersebut, dibuat sakit hamba tersebut, dibuat susah hamba tersebut, karena Allah sangat mencintainya. Kita barusan dicinta sama Allah, makanya Allah ngasih kita sakit kayak gitu tadi. Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya hari itu turun dari bis, saya ngajar, habis selesai saya pulang, saya makan, saya hadir roha, malam sholat jamaah dan sebagainya, sampai malam, sampai besok pagi saya nggak bisa tidur. Saya malu, saya menangis panjang malam, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ada hamba-hambamu di atas muka bumi ini yang mengerti mensyukuri sakit sebagaimana orang lain mensyukuri sehat. Ada hamba-hambamu di atas muka bumi ini yang ketika diberi ujian berupa kesulitan, mereka menikmatinya selayak orang lain menikmati kemudahan. Di atas muka bumi ini ada hamba-hambamu yang mengerti berterima kasih atas hal tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Sementara saya
Bukannya berterima kasih atas kenikmatan yang Allah berikan, kerjaan saya justru berkeluh kesah setiap ujian sekecil apapun datang menghampiri hidup saya. Saya tuliskan kisah itu di buku Bidadari Bumi Pertama. Dia bilang ketika saya sampai di cerita itu, Ustazah, air mata saya tak berhenti mengalir, dan itu adalah kali pertama dalam 15 tahun saya menangis. Sebelum-sebelumnya saya rasa air mata saya kering, hati saya begitu hampa. Saya selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian 15 tahun lalu yang datang dalam kehidupan saya. Saya tak berhenti-henti menghujat Allah atas kisah 15 tahun yang lalu itu. Dan anak saya jadikan sebagai sarana saya untuk semakin menyalah-nyalahkan Allah atas buruknya takdir yang Dia pilihkan untuk saya. Saya menangis jadi-jadinya. Kemudian untuk kali pertama dalam hidup saya memutuskan untuk berwudu, mandi kembali. Kemudian saya melakukan satu hal yang tak pernah saya sangka akan saya kerjakan seumur hidup saya, Ustazah. Saya sujud syukur. Sesuatu yang tak pernah saya pikirkan akan saya lakukan seumur hidup saya. Saya sujud syukur. Saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, terima kasih masih Engkau sisakan iman dalam hati saya. Terima kasih ya Allah, masih Engkau sisakan anak untuk saya. Terima kasih ya Allah, masih Engkau biarkan saya sholat menghadap kepadamu. Meski seburuk ini pemikiran saya tentangmu selama ini, ya Allah, terima kasih. Betapa tak pernah kurang-kurang sebenarnya Engkau memberikan kepada saya selama ini. Akan tetapi fokus saya tak pernah melihat kenikmatan demi kenikmatan yang Kau berikan pada saya, karena saya hanya fokus kepada satu ujian berat yang datang 15 tahun yang lalu itu. Maafkan saya ya Allah, mata hati saya telah terbutakan olehnya. Sesudah saya sujud syukur, saya kemudian menghampiri kamar anak saya. Saya memeluknya. Saya sampaikan padanya, "Nak, maafkan mama, maafkan mama. Maafkan mama selama ini telah meninggalkanmu. Maafkan mama, nak. Selama ini mama sayang padamu, tapi kamu hanya mama gunakan sebagai alat untuk semakin menghujat Allah dalam hidup mama atas buruknya takdir 15 tahun yang lalu. Maafkan mama ya nak. Betapa sebenarnya kamu adalah seorang anak yang selama ini sangat membahagiakan hati mama. Mama menganggapmu sebagai musibah, padahal sebenarnya kamu adalah karunia terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama. Maafkan mama sayang, maafkan mama." Saya pelukin dia dengan air mata yang terus membanjiri pipi saya. Anak saya balik menangis. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, terima kasih. Akhirnya doaku Engkau ijabah juga ya Allah." Kami menangis bersama-sama, Ustazah. Kemudian sudah itu, saya bilang sama anak saya,
tidurlah kembali. Saya pun mengerjakan sholat sunnah. Kemudian saya ambil buku ustazah kembali. Kedengeran adzan subuh, saya pun mengerjakan sholat subuh. Sesudah itu saya lanjutkan kembali membaca buku ustazah. Dan entah di halaman keberapa saya jatuh tertidur. Sesuatu yang dalam 15 tahun saya tidak bisa tidur kecuali sesudah mengkonsumsi pil-pil tidur. Kamu mau menderita gampang. Fokus aja sama ujian yang datang dalam kehidupanmu, kekurangan yang Allah berikan padamu, kemudian bandingkan dengan orang-orang lainnya, hidupmu pasti akan menderita. Kamu mau bahagia, mau merasakan manisnya iman, gampang. Nabi Muhammad telah memberitahukan caranya. Man radhiya billahi robba, ridholah dengan apapun yang datang dalam kehidupanmu. Ingat teman-teman suri sekalian, tak ada siapapun punya kehidupan yang ideal. Hidup di dunia ini tak pernah ideal untuk siapapun. Kalau nggak diuji sama keluarga, nanti diuji sama suami. Suami baik, ujiannya datang dari mertua. Mertua baik, ujiannya datang dari ipar. Ipar semua orang baik, ujiannya datang dari kemiskinan. Kemiskinan nggak juga, ujiannya datang dari sakit. Semua orang pasti diuji, karena memang dunia ini bukan tempat sebagai kita kembali. Dunia hanyalah persinggahan, semoga menuju surga.